Perkenalkan, malam ini saya Nizar sebagai moderator dalam sesi 9 kali ini, yaitu trik perawatan sepeda motor yang akan disampaikan oleh Bapak Sri Suryana Dwi Atmaka dari Temanggung. Eh, Mungkin saya serahkan saja langsung ke Pak Sri Suryana, nggih. Pak Sri Suryana sudah siap, nggih? Ya, siap. Oke, oke. Saya serahkan kepada Bapak Sri Suryana ya untuk persingkat waktu. Monggo Pak Sri. Selamat malam, Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kelompok H, dengan presenter. Perkenalkan, saya Sri Suryana Dwi Atmaka, guru keterampilan otomotif sepeda motor di Madrasah Aliyah Negeri Temanggung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya akan memberikan trik perawatan sepeda motor. Sebetulnya trik ini telah kita punyai oleh semua orang. Namun, di sini saya bersifat untuk sekedar mengingatkan agar sepeda motor kita bisa berumur lebih panjang dan selamat untuk dipergunakan serta nyaman di perjalanan. Bahwa kita tahu, Bapak Ibu, alat transportasi itu bermacam-macam, baik alat transportasi darat, udara, dan lautan. Ada yang sederhana, ada yang mewah. Ada mobil, pesawat terbang, becak, andong, kereta api, dan sepeda motor. Untuk kali ini, kita akan fokuskan pada trik perawatan sepeda motor saja. Ya, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Kita tahu bahwa sepeda motor ini sebetulnya berkembang dari waktu ke waktu. Jenisnya, bentuknya, dari 4 tak, 2 tak. Bahkan kalau kita cermati di jalan-jalan dan di tempat parkir, sangat beragam. Ini menunjukkan bahwa perkembangan sepeda motor itu begitu pesat. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu, banyak sekali model-model atau tipe sepeda motor yang bisa kita lihat. Pertanyaannya adalah, kita memang suka mengendarai sepeda motor karena praktis. Namun, apakah kita mau mogok di jalan? Macet di jalan? Jawabannya mesti nggak mau. Malu dong macet di jalan. Repot. Dan ini bisa membuat kerja kita menjadi terlambat. Ya, kalau di kantor mungkin dijembruti oleh kepalanya, rekan sejawat, dan sebagainya. Untuk itu, supaya tidak pernah mogok, maka perlulah dirawat. Nah, baik, kita akan mengetahui apa saja yang membuat sepeda motor itu mogok di jalan. Yang paling kita tahu adalah mesinnya rusak. Mesin itu apa? Nanti biar ada yang bertanya. Namun di sini mesinnya rusak. Bannya kempes atau bocor. Kemudian ya, ini bensinnya habis. Olinya kotor dan telat. Nah, ini yang akan menyebabkan sepeda motor kita macet atau mogok di jalan.
Baik, mengapa kita kupas yang tentang penyebab yang pertama, misalnya salah satunya adalah oli. Terkadang kita mempunyai sepeda motor itu hanyalah mengendarai saja tanpa memperhatikan faktor oli. Padahal oli itu berfungsi sebagai pendingin mesin dan pelumas mesin. Kita paksakan terus sepeda motor itu tanpa mengetahui batas toleransi penggunaan jarak oli. Secara teoritis atau peraturan, penggantian oli itu disarankan kurang dari 3.000 km. Nah, setelah menempuh kurang dari 3.000 km. Kalau lebih, maka dikhawatirkan nanti oli di dalam mesin itu akan merusak mesin. Untuk itu, Bapak Ibu, batas penggantian oli itu bukan jarak. Bukan waktu berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan, namun adalah jarak kilometernya. Untuk itu, pada argometer atau speedometer perlu kita rawat. Setiap penggantian oli, kita catat tanggal berapa kita mengganti oli, kemudian angka di speedometer itu berapa kilometer. Dengan demikian, kira-kira setelah jarak 2.500 km, kita siap-siap untuk mengganti oli. Ya, yang kedua adalah ban. Ban ini penting. Maka sebelum Bapak Ibu berangkat, sebaiknya mengecek kondisi ban. Kempes, gembos, bocor atau bagaimana. Kalau kurang angin, ya kita tambahi. Kalau itu bannya tipis, ya kita siap-siap untuk menggantinya. Maka sebaiknya triknya kita harus menabung. Ya. Jangan sampai kita malu, kita bocor di jalan gara-gara bannya sudah tipis. Kalau ban masih tebal, bocor sih nggak begitu malu. Maka dari itu sekali lagi adalah menabung sebagai investasi penggantian ban. Berikutnya adalah bensin. Setiap kita mau pergi, maka perlu kita kontrol bensinnya habis atau tidak. Untuk mengetahui itu, maka level jarum itu perlu dalam kondisi yang normal, tidak menipu. Kondisinya masih penuh, ternyata bensinnya habis. Itu kan akan merepotkan kita. Kemudian Bapak Ibu, dalam bensin itu terkadang tutup tangki itu juga harus diperhatikan. Kalau itu tutupnya terlalu kotor sehingga udara itu tidak masuk ke dalam celah, bisa jadi bensinnya justru tidak turun. Akibatnya apa? Bensinnya tidak leluasa turun dari tangki menuju karburator. Berikutnya adalah filter karburator. Kita tahu bahwa fungsi filter karburator adalah sebagai penyaring udara, di mana bahan bakar yang dibutuhkan pada sepeda motor itu terdiri dari bensin dan udara. Bensin berasal dari tangki, udara dihisap melalui filter. Jika kondisi filter itu kotor, maka tentu saja tidak bebas udara masuk ke dalam karburator. Namun, apabila
filter kita lepas, maka bagaikan hidung kita tanpa bulu. Maka udara yang kita hirup adalah udara yang kotor. Padahal gerakan piston atau shaker pada sepeda motor itu naik turun dengan sangat cepat. Sehingga udara partikel yang tercampur debu-debu tersebut bisa menggerogoti dinding shaker. Maka dalam umur yang tidak terlalu lama, jika filter udara dari karburator kita lepas, pastilah umur sepeda motor kita akan semakin pendek. Lanjutkan. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang jarak rem. Rem kaki misalnya. Pada sepeda motor yang menggunakan rem kaki, itu untuk kaki orang Indonesia, jarak bebas pijakan rem kaki kita setel antara 2 hingga 3 cm. Ini disesuaikan dengan panjang telapak kaki kita. Kenapa ini diperhitungkan? Supaya pengendara juga bisa mampu mengontrol kecepatannya sesuai dengan kondisi tubuhnya. Apabila rem memang sudah terasa ngak-ngek-ngok, ya, tidak makan, tentu kita harus segera menggantinya. Kita memeriksakan ke bengkel. Kalau perlu, diganti. Kenapa? Karena rem ini merupakan pengendali utama. Lebih baik mesinnya mogok sehingga kita tidak bepergian daripada mesinnya jalan namun remnya blong. Ini malah membahayakan. Oleh karena itu, kondisi rem sangat perlu diperhatikan demi keselamatan. Kemudian tentu saja kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Loh, apa hubungannya peraturan lalu lintas sama perawatan sepeda motor? Jelas ada. Misalnya seseorang mengendara sepeda motor tidak pernah mengikuti peraturan lalu lintas. Ada lampu abang hijau, traffic light, lampunya merah, lalu ia tetap menerobos, akibatnya diterjang oleh dari sepeda motor atau kendaraan dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Tentu kita akan terjadi kecelakaan. Kecelakaan juga akan itu sendiri rusak. Jiwanya hilang, raganya juga rusak. Maka dari itu, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas, baik itu membawa SIM, membawa STNK, lampu-lampunya normal, klaksonnya normal, spionnya standar, memakai helm. Pokoknya enak apabila kita standar. Pasti tidak ada masalah di jalan. Ingat, dengan kita berkendara yang sehat, yang normal, sesuai aturan, nyawa kita selamat. Kemudian sepeda motor kita juga makin awet. Selanjutnya adalah, sebentar, ada masalah, yaitu kita jangan suka main setengah kopling. Mengapa? Sebetulnya di dalam kopling, nah, pengertian orang kopling itu yang dipijit, yang ditekan oleh tangan
sebelah kiri itu baru handle kopling. Kopling sesungguhnya di dalam bak mesin. Nih, bisa dilihat gambarnya, ya. Ada lifter plate, ada friction plate, steel plate, clutch outer drum, center clutch, pressure clutch, dan sebagainya. Apabila kita senang bermain setengah kopling, maka tentunya nanti akan terjadi salah satu dari komponen ini akan bisa terlepas. Hal ini akan membuat kerusakan pada kopling. Kita tahu bahwa fungsi kopling adalah untuk memperhalus, memungkinkan seseorang berpindah dari posisi gigi yang satu ke gigi yang lain supaya putaran koplingnya halus. Kalau kita peraturan ini dilanggar, maka tentu umur dari kanvas kopling pun akan segera habis, sehingga sering disebut sebagai kopling selip. Mesinnya panas, namun tenaganya tidak sesuai dengan perputaran mesin itu sendiri. Kemudian jangan suka memblayer-blayer gas. Ini juga merupakan tindakan yang konyol. Selain bising, memekakkan telinga, membuang-buang bahan bakar. Resiko lebih lanjut adalah mesin bagian dalam, terutama pada motor 4 langkah, bisa menyebabkan terjadinya ambrolnya klep atau katup. Sehingga kalau ini terjadi, maka akan terjadi hantaman antara klep dan sheker. Mesinnya rusak. Memang pemblayeran gas itu diperlukan pada saat servis saja, hanya untuk menguji kerja mesin. Namun kalau memang tidak perlu, nggak usah dilakukan blayer-blayer yang tidak penting ini. Selanjutnya kita harus selalu mengecek kondisi aki. Aki merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan muatan atau energi listrik yang dihasilkan dari generator sepeda motor. Perlu kita rawat aki tersebut. Agar apa? Agar kondisinya awet. Apabila kita memiliki aki yang basah, kita intai pada tanda upper dan lower. Kita isi menggunakan aki antara batas upper dan lower. Bapak Ibu jangan suka menyetater sepeda motor ketika macet 10 kali, 20 kali. Ini justru akan membuat aki itu drop. Kalau sudah 3 kali di starter nggak kuat, ya sudah kita pakai kick starter atau kita selah pakai kaki saja. Kemudian batasi penggunaan alat-alat yang tidak perlu. Kondisi gear dan rantai juga diperlukan pengecekan. Jarak kekendoran rantai pada sepeda motor atau roda belakang itu sekitar 1 hingga 1,5 cm. Jika kurang dari 1 meter, rantai disebut terlalu kencang. Nanti bisa terjadi pedot, putus. Jika lebih dari 1,5 cm, rantai disebut terlalu kendor. Nanti bisa lepas. Lalu perawatannya, kita menggunakan oli mesin yang baru, yang bersih. Jangan menggunakan oli bekas. Semakin memperparah kondisi gear dan rantai.
Apabila Bapak Ibu ingin mengganti rantai dan gear, itu sebaiknya 1 unit gear yang sudah rusak itu runcing. Satu kesatuan ya Bapak Ibu, jangan satu persatu. Kita lanjutkan, yaitu tentang kunci kontak. Kita harus disiplin mematikan kunci kontak. Mesinnya dalam posisi mati, namun kunci kontaknya hidup dan kita tinggalkan. Akibatnya akan terjadi aliran arus listrik mesin kecil, namun terus-menerus dari aki menuju rangkaian yang lain, menuju aki lagi, menuju rangkaian yang lain, berputar seperti itu terus. Akibatnya aki akan drop atau tekor. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau kita sering lupa seperti itu, ditinggal di sepeda motor, ini sangat rawan terhadap tindakan pencurian. Kemudian ini adalah kita berikan yang mungkin akan sangat berguna bagi Bapak Ibu, di mana motor injeksi itu habis bensinnya di jalan. Orang sering ketakutan kalau motor injeksinya habis di jalan bensinnya itu. Jangan panik Bapak Ibu, ikuti trik ini. 1, nggak usah di starter ya. Kita langsung dekati penjual bensin. Kemudian kita isi bensin tersebut. Setelah itu di standar tengah. Nah, kalau sudah, kunci kontaknya kita on-kan. Kita hitung 15 detik. 1, 2, 3, 4, sampai dengan 15 detik. Kemudian matikan kembali kunci kontak. 15 detik juga. Ya, 2, 3, 4, sampai 15 detik. Lalu hidupkan lagi kunci kontaknya, 15 detik lagi. Nah, itu diulangi sekitar 4 hingga 5 kali pematian kunci kontak. Setelah itu, kunci kontak dihidupkan, tunggu lampu kuning indikatornya itu mati, starter. Begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan trik ini penting karena motor injektor ini sudah berkembang pada saat ini. Demikianlah Bapak Ibu sekelumit trik perawatan sepeda motor, semoga berguna untuk menambah kenyamanan Bapak Ibu berkendara dan selamat di perjalanan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu diberikan pada saudara moderator. Ya, terima kasih Pak Sri Suryana atas materinya yang sangat bermanfaat ya, terutama untuk saya sendiri karena saya juga pemotor sejati ya. Oke, monggo Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan bisa lewat kolom chat atau juga langsung melalui mikrofon. Monggo ya Bapak Ibu, pertanyaan sudah dibuka. Monggo Bapak Ibu. Boleh. Boleh monggo. Nggih. Nggih.
Baik, begini Bapak, bahwa motor ini merupakan motor yang masih baru, sehingga masih sangat jarang pengetahuan tentang injektor. Kalau kita bahwa prinsip kerja dari injektor tersebut itu berbeda dengan karburator. Karburator bensinnya diakibatkan karena ada langkah hisap yang dari intake manifold menuju ruang bakar. Ketika langkah hisap, segernya turun. Namun pada motor injektor itu netesnya bensin itu dikendalikan oleh pompa injektor, di mana pompa injektor tersebut dikendalikan oleh ECU, Electronic Control Unit. Nah, ini bekerja berdasarkan pompa atau tekanan, sehingga apabila pada injektor itu tersumbat, jadi injektor itu prinsipnya seperti jarum suntik. Nah, di mana jika jarumnya terbuka, maka ada lubang yang menganga sehingga memungkinkan bensin berpindah dari tabung lalu di tabung kemudian menuju injektor itu. Nah, yang di bengkel umumnya adalah pembersihan pada nozzle injektor. Hanya itu. Dan terkadang disertai dengan pembersihan filter bagian depan dari injektor. Sebetulnya masih ada lagi filter yang berada di dalam tangki, yaitu filter utama, jadi dari tangki, kemudian ada filternya, kemudian baru masuk ke pompa. Nah, kalau sudah dibersihkan pada nozzle injektor itu kok tetap berebet, maka mekanik akan segera memutuskan untuk mengganti filter dari injektor yang berada di dalam tangki. Demikian, Bapak. Ye. Terima kasih Pak Sri Suryana atas penjelasannya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Diana Prafitrianingrum. Monggo. Pertanyaannya adalah, apa saja yang mempengaruhi emisi bahan bakar? Apa saja yang mempengaruhi emisi bahan bakar? Monggo Pak Sri Suryana. Terima kasih Ibu Diana atas pertanyaannya. Emisi adalah gas buang. Jadi dalam motor bensin itu memiliki 4 langkah, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, ketika masuk bahan bakar itu terjadi pada langkah hisap, itu adalah udara dan bensin. Itu dibakar di dalam ruang bakar ketika menjelang akhir langkah kompresi, yaitu 10 derajat sebelum terjadi ledakan busi dan terjadi pembakaran. Kemudian ledakan tersebut akan mementalkan seker ke bawah, menjadi tenaga, sekernya ke atas lagi, membuang sisa bahan bakar itu. Jadi, kalau di dalam bahan bakar itu pembakarannya tidak sempurna, maka akan terjadi emisi yang berlebihan. Bahwa sesungguhnya dalam teoritis pencampuran antara bahan bakar adalah dengan perbandingan sebagai berikut. 1 gram bensin itu dicampur dengan 15 gram udara. Maka diperlukan alat yang disebut karburator. Namun, ternyata dalam perkembangannya ada orang yang belum tahu cara menservis karburator, mereka berusaha ngutak-atik sendiri, sehingga
perbandingan udara dan bensin tersebut menjadi tidak seimbang. Demikian pula pada ketika kita dulu mesinnya masih platina, itu diutak-atik sehingga saat pengapiannya menjadi tidak tepat. Kemudian adanya aditif lain seperti motor 2 tak itu diberi oli samping, ya, oli campur. Itu pembakarannya juga akan mengakibatkan asapnya itu berwarna putih. Nah, itulah yang menyebabkan emisi gas buang itu menjadi sempurna atau tidak. Begitu, Bapak. Terima kasih Pak Siswana atas penjelasannya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Nuni. Pak, silakan Bapak. Awet mana antara motor injeksi dan tidak injeksi? Dan apa tergantung pemakaian atau perawatan? Ya, baik. Awet mana? Yang jelas, kalau pada motor injektor itu harus supaya awet ya, itu kondisi aki itu harus terawat. Tuh, karena injektor tersebut yang memerintahkan tetesan bensin adalah menggunakan pompa yang dikendalikan oleh electronic control unit atau komputernya yang diatur menggunakan TPS atau throttle position sensor dan crankcase. Nah, ini sudah diatur secara otomatis. Jadi si injektor itu otomatis akan menyesuaikan diri sehingga orang tidak memungkinkan untuk ngutak-atik. Nah, kalau mau servis memang menggunakan alat-alat khusus yang berada di bengkel resmi yang disebut sebagai e-tool. Nah, kalau ini perawatan akinya bagus, kemudian kondisi bensinnya juga selalu bersih, ini awet. Bahkan emisinya sendiri juga akan standar. Namun kalau menggunakan karburator, ini kalau orangnya suka utak-atik, berebet sidik, duit-duit dan sebagainya, tidak berebet pun juga diutak-atik. Nah, ini juga akan menyebabkan tingkat kerusakan yang lebih tinggi pula. Jadi, kalau motor karburator itu tidak tergantung pada aki, namun kalau motor injektor tergantung dari aki juga. Nah, monggo, ini bisa dibandingkan awet dan tidaknya. Saya memiliki motor injektor awet, memiliki motor karburator juga awet. Masalahnya, saya sudah tahu cara merawatnya. Begitu, Bapak. Terima kasih Pak Sri. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Supriyadi. Mengapa motor injeksi kalau pernah jatuh atau roboh kok sering macet atau sulit dinyalakan? Benarkah motor injeksi kalau kehabisan bensin mengakibatkan injeksinya rusak? Pertanyaan yang bagus. Ini yang saya tunggu-tunggu pertanyaan ini dan jarang orang bisa menjawab ini. Begini, kita harus tahu bahwa bensin dari motor injektor itu rutenya adalah dari tangki, kemudian digerakkan oleh pompa, kemudian menuju injektor. Itu. Nah, pompa tersebut hanya berfungsi dengan baik ketika ia full. Artinya dalam kondisi bensin yang tidak tercampur dengan udara. Saya ulangi lagi, pompa akan bekerja dengan baik apabila bensinnya tidak tercampur dengan udara.
Nah, ketika motor injektor tersebut terjatuh, maka kondisinya dalam pompa tersebut menjadi ada udara yang masuk, ya, tercampur, sehingga di situ ada gelembung-gelembung udara yang tercampur dengan bensin, sehingga apa, kerja pompa menjadi tidak optimal, begitu. Ya memang, maka salah satunya kita yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dimatikan kunci kotaknya 15 detik, hidupkan lagi 15 detik, matikan lagi 15 detik, hidupkan lagi 15 detik, lakukan 5 kali. Hal itu bertujuan agar gelembung-gelembung udara yang berada dalam tangki hingga daerah pompa injektor itu menjadi hilang. Begitu. Nah, sekarang kenapa sering menjadi rusak? Karena mereka memaksakan diri di starter terus, ya, di starter. Padahal di situ masih ada gelembung-gelembung udara. Tujuan dari mematikan 15 detik, hidupkan 15 detik, dan berulang-ulang itu untuk menghilangkan gelembung udara sehingga kerja dari pompa injektor itu akan semakin awet. Begitu. Begitu Bapak Ibu atas penjelasan dari Pak Sri Suryana, nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi atau tadi pertanyaan yang terakhir? Ya, bertanya lagi. Monggo. Mungkin gini Pak, saya mau tanya, bisa nggih? Boleh ya? Boleh silakan. Gini, saya ini kan sudah 10 tahun pakai motor, sudah pakai 10 tahun pakai motor karbu gitu gitu Pak. Dulu pertama itu saya pakai merek oli dari Eropa gitulah ya, tidak bisa saya sebutkan gitu. Kemudian tahun kemarin itu terjadi ada kerusakan di dalam mesin gitu Pak. Itu yang kena katanya adalah leher karbu atau apa itu, leher piston atau apa gitu. Disarankan untuk pindah ke oli bawaan. Itu apa atau bagaimana Pak? Ya, motornya 4 tak atau 2 tak Pak. Kemudian olinya campur, oli campur atau bensinnya murni? Motor 4 tak, bensinnya selalu murni. Ya, baik. Saya jawab ya Pak ya. Begini, apabila kita pakai oli yang menggunakan zat aditif yang terlalu pekat, itu akan menyebabkan pompa oli kita berusaha atau dipaksa. Padahal menurut tata tertib penggantian oli mesin itu sekitar 2.500 km. Jangan sampai melebihi 3.000 km. Nah, di situ akan terjadi apa namanya? Kepakatan atau berubah. Perlu diingat bahwa oli mesin itu mempunyai nilai kekentalan atau viskositas yaitu 20 hingga 50 SAE. Nah, kalau kita memberikan dengan merek yang berbeda, lalu merek berbeda tersebut sudah diberi zat aditif ya sehingga oli itu dari kental kemudian sulit untuk menjadi cair. Nah, ini akan mengakibatkan kerja dari pompa oli itu akan berat.
Nah, kalau berat, maka tingkat pendistribusian pendinginan itu juga akan terganggu. Nah, maka dari itu disarankan pakailah oli yang standar saja. Ingat sekali lagi, gantilah oli hanya sekitar maksimal 3.000 kilometer perjalanan saja. Begitu Bapak. Terima kasih Pak Sri atas penjelasannya. Monggo Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup jelas dengan materi Bapak Sri Suryana tentang trik perawatan sepeda motor? Ya kan? Kalau tidak ada kita berikan kesimpulan. Mungkin saya simpulkan aja Bapak sebelum diakhiri sesi ini. Ya, kesimpulan dari materi trik perawatan sepeda motor ini mungkin bisa saya simpulkan bahwa trik perawatan sepeda motor itu kita kita tergantung dengan si pemakai itu Pak Jadi bagaimana bisa merawat, bagaimana dia bisa mematuhi peraturan lalu lintas, juga atas kesadaran dia sendiri bagaimana cara merawat atau jatah servisnya gitu Pak. Dan juga sadarnya atau tidaknya kita dengan apa eh, jarum bensin itu antara di E atau di F gitu ya, atau di tengah-tengah, jadi kapan kita bisa isi ke pom atau ke belum gitu ya. Dan juga tentang kondisi ban juga ya Pak ya. Begitu Bapak Ibu, begitu ya Bapak Sri Suryana. Iya betul Pak. Saya kembalikan sesi ini ke Pak Kelik Yan Pradana selaku host. Monggo Pak Kelik. Oke, monggo gimana?